Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Materi yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Secara garis besar, organ reproduksi pada manusia terdiri dari dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan atau wanita. Nah, organ reproduksi pada laki-laki itu terbagi menjadi dua. Ada yang bagian luar dan ada yang bagian dalam. Organ reproduksi pada laki-laki yang bagian luar ada dua. Yang pertama ada penis dan yang kedua ada skrotum. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamin laki-laki dan wanita untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina dan berperan dalam memasukkan cairan sperma ke dalam tubuh wanita. Sedangkan skrotum merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Pada laki-laki yang bagian dalam terbagi menjadi 5. Yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat saluran ejakulasi, dan yang kelima uretra. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Vas deferens merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat, berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Uretra merupakan saluran panjang tersusun dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Selanjutnya, struktur organ reproduksi pada wanita. Struktur organ reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua. Ada yang bagian luar dan ada yang bagian dalam. Bagian luar terbagi menjadi dua. Ada vagina dan vulva. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan atau keluarnya bayi. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Yang kedua vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama labium mayor, merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luar dan membatasi vulva. Yang kedua ada labium minor, merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Organ reproduksi wanita bagian dalam ada 9. Yang pertama ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam rongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua ada fibriae, merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduk, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ketiga, infundibulum, merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fibriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fibriae. Yang keempat, loba fallopi, merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang kelima, oviduk, merupakan saluran panjang kelanjutan dari loba fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang keenam, uterus. Uterus merupakan organ yang berongga dan berutut, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Yang ketujuh ada serviks, merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Yang kedelapan, saluran vagina, merupakan saluran lanjutan dari serviks
dan sampai pada vagina. Dan yang kesembilan, ada klitoris, merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva. Materi yang kedua, ada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Mitosis dan meiosis memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan hampir semua organisme, termasuk manusia. Mitosis adalah pembelahan sel induk menjadi dua sel anak yang jumlah materi genetiknya sama jumlah materi genetik sel induk. Mitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh. Umumnya, pembelahan mitosis dilakukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Sedangkan meiosis merupakan pembelahan sel induk menjadi 4 sel anak yang jumlah materi genetiknya setengah materi genetik sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi pada saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Materi ketiga ada tahap pertumbuhan dan perkembangan sebelum kelahiran. Perkembangan zigot menjadi embrio vertebrata mempunyai urutan tahapan. Ada 5. Yang pertama ada zigot. Zigot merupakan tahap embrionik yang dimulai setelah terjadi peleburan antara dua zat, yaitu sperma dan ovum. Yang kedua ada morola. Zigot kemudian membelah secara mitosis dan terus-menerus. Pada fase ini, pembelahan mitosis yang terjadi hanya akan menambah jumlah sel tanpa diikuti oleh pertambahan massa sel. Yang ketiga, ada blastula. Dari fase morola, pembelahan sel terus berlanjut sehingga terbentuk rongga sel yang berisi cairan. Fase ini disebut dengan blastula. Dan yang keempat, ada gastrula. Sel-sel yang membelah lambat laun terbentuk dua kutub pembelahan, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. Sel-sel kutub animal lebih aktif membelah daripada kutub vegetal, sehingga terjadi lipatan ke arah dalam yang akan membentuk cairan yang akan membentuk jaringan embrional. Ini akan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Dan yang kelima ada organogenesis. Tahapan yang terakhir, jaringan embrional akan mulai mengalami perubahan bentuk dan berdiferensiasi membentuk organ berdasarkan lapisannya. Seperti lapisan luar yang akan mengalami diferensiasi menjadi rangka, saraf, dan alat indera. Lapisan tengah yang mengalami diferensiasi menjadi rangka, otot, alat-alat peredaran darah, ekskresi, dan organ reproduksi, serta lapisan dalam yang akan mengalami hal serupa menjadi alat-alat pencernaan dan alat pernapasan. D. Gangguan-gangguan pada sistem reproduksi. Karena sistem reproduksi dapat terserang berbagai penyakit, sebaiknya selalu menjaga kesehatan sistem reproduksi agar tetap sehat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Misal dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Daerah lembab cocok untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air. Menahan buang air dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Dan yang kelima, mengurangi kebiasaan mandi menggunakan air panas. Suhu panas dapat mengganggu spermatogenesis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.